wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk untuk dapat bergabung dalam sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Purwosari Bojonegoro dengan saya Leni Ovi Ratnasari. Sampun kenal nggih? Saya memperkenalkan diri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 nih Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah ada di sini. Kita semua itu memang hebat dalam segala hal ya. Amin. Yang pertama kita akan membahas tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Agendanya yang pertama yaitu pembukaan, terus pemahaman inti, eksplorasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah Bapak Ibu guru semua setuju dengan pernyataan yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apabila Bapak Ibu guru setuju, ngacung 1, kalau tidak setuju 2. Monggo. Ada yang setuju atau tidak setuju? Monggo. Hitung. Untuk Bu Lilin dulu. Bu Lilin, kenapa ya kira-kira Bu Lilin kok mengacungkan 2 piece gitu? Kalau menurut saya mungkin ada cara lain. Jadi tidak hanya hukuman untuk mendisiplinkan anak. Jadi bisa menggunakan cara yang lain lah. Misalnya kita panggil anaknya, kemudian kita ajak bicara. Itu salah satu untuk mendisiplinkan anak. Contoh yang lain dari teman-teman. Monggo Pak Uji kalau menambahkan. Baik, kalau menurut saya sama seperti Bu Lilin tadi ya. Untuk menghukum itu menurut saya jalan terakhir, karena kita harus melakukan pendekatan dulu kepada siswa itu. Karena untuk mendisiplinkan itu tadi kita juga harus tahu kan, misalkan kesalahan atau apa yang mereka perbuat itu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya. Jadi menurut saya hukuman itu adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Oke. Terima kasih Pak Uji dan Bu Lilin. Untuk yang Bapak Ibu guru tadi mengacungkan tangan sapu, tolong Bu Eva disampaikan pendapatnya. Iya, menurut saya ini versi yang berbeda. Kalau menurut Pak Puji tadi hukuman adalah sesi yang terakhir untuk mendisiplinkan anak. Menurut saya, karena saya merasa dengan hukuman di sini ada hukuman yang positif ya, tidak fisik. Contohnya, anak kalau tidak dihukum dari awal, biasanya langsung seenaknya sendiri. Hukuman yang positif menurut saya, misal anak tidak mau mengerjakan, nanti tidak akan saya absen. Ya, kalau tidak begitu, apalagi anak cowok, itu paling sulit ya untuk mengerjakan tugas. Begitu, menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain, semoga. Ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan dari Bu Eva mungkin yang setuju nomor 1 tadi Pak Topik. Monggo Pak Topik. Kalau menurut saya ada beberapa langkah untuk membuat anak disiplin. Bukan anak sih sebenarnya. Kalau kita mau fair ya kita sendiri kadang juga ya. Itu ada 2. Yang pertama memang akhlak. Yang kedua itu menurut saya rasa takut. Nah, kalau dari segi akhlak itu tidak bisa instan, butuh waktu yang lama banget, dan bisa jadi anaknya sudah lulus belum tercapai. Nah, ada alternatif kedua, yaitu dengan cara membuat anak menjadi takut. Nah, salah satu cara untuk membuat anak menjadi takut adalah dengan cara hukuman. Tuh, nah bentuk hukumannya silahkan masing-masing pribadi masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Memang bermacam-macam versi dari kita untuk mendeskripsikan hukuman itu seperti apa. Yang kedua, menghukum siswa dengan membersihkan halaman merupakan suatu contoh disiplin positif. Bapak Ibu guru semua di sini setuju apa mboten? Kalau setuju 1, kalau mboten please. Bagaimana Pak Aku? Yang kedua, Halaman rumah saya. halaman sekolah. Mas Pak. Monggo, setuju apa mboten nggih kira-kira? Setuju 1. Kalau 2 mboten. Bu Irma, kenapa ya diwakilkan? Tolong. Terima kasih Bu Ovi atas waktunya. Di situ kan menghukum membersihkan halaman merupakan disiplin positif. Saya memilih hal itu, saya setuju karena di sini siswa diberi hukuman yang sifatnya bisa melatih kedisiplinan siswa juga. Jadi siswa disuruh membersihkan, jadi siswa bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekolah. Selain itu, di sini siswa juga menerapkan kebersihan sebagian dari iman. Jadi itu merupakan salah satu hukuman yang positif. Terima kasih ya. Jadi yang nomor 2 Bapak Ibu guru di sini setuju semua nggih? Kalau membersihkan itu merupakan salah satu contoh disiplin positif. Setuju nggih berarti? Kalau tidak kan gini ya tadi. Lanjut ya, kita bahas lebih dalam lagi, yaitu ada 6 materi yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. Restitusi. 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu di sini saya mohon tolong lagi, Bapak Ibu semua tolong mengepalkan tangannya, dikepalkan yang kanan. Nah, lalu diumpamakan kalau di dalam genggaman Bapak Ibu di sini itu ada sesuatu yang berharga. Dan tolong Bapak Ibu di sebelahnya mencoba membujuk, boleh dipaksa atau diilik-ilik atau bisikan halus atau yang lain, digoda untuk membuka kepalan tangan yang berisi tentang sesuatu yang berharga ini. Bisa uang, bisa apa ya, mungkin kalau saya sebagai IRT kan uang gitu ya, misalnya aja. Nah, kalau diumpamakan nih, si kepalan tangan ini diilik-ilik sama seseorang atau dicoba, Bapak Ibu guru akan mencoba membukanya atau dipertahankan dengan segala godaan yang ada, dengan menjaga sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan ini. Kira-kira dibuka apa ditutup, apa berusaha diselamatkan? Kira-kira Disikot sing ini. Sikap yang ini. Ada lagi, Bapak Ibu. Dirayu. Mencoba dibuka apa ditutup, apa tetap ditutup ya? Untuk tetap ditutup. Karena menjaga rahasia, karena menjaga sesuatu yang berharga tadi. Tetap ditutup ya. Nah, dari contoh ini, kalau keputusan untuk membuka dan menutup itu berasal dari orang yang mengilik-ilik atau dari diri kita sendiri. Nah, jadi kontrol itu memang berasal dari diri kita sendiri ya. Entah kita mau membuka hati atau menutup hati. Misalnya saja tentang suatu percintaan. Membuka hati, menutup hati itu kan keputusan kontrolnya ada di diri kita sendiri. Ya kan ya. Makanya hal yang berbeda tadi diserempetkan kayak gitu. Lanjut ya. Nah, dari kepalan itu tadi muncul sebuah ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Kita kadang itu mikir kalau guru itu dapat mengontrol
murid-muridnya, tapi sebenarnya itu hanya sebuah ilusi semata. Karena apa? Kita mungkin dapat mengontrol dia kalau dia di depan kita, mungkin bisa manut. Tapi itu kan tidak sesuai dengan keinginan dia. Itu keinginan kita sebagai gurunya. Itu hanya sebuah ilusi, hanya dikerjakan sekedarnya aja. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya saja ada anak yang terlambat, kemudian kita itu mengkritiknya, kamu kok terlambat terus, kenapa gini-gini, dikritik, dibles-bleskan harga dirinya. Itu bisa membuat anak karakternya kuat, tapi itu hanya sebuah ilusi. Itu sebenarnya tidak benar. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Ada benarnya, tetapi ada tidak benarnya juga. Itu juga sebuah ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya, misalnya saja kepada murid-murid kita memang kalau ingin mencapai tujuan pembelajaran, misalnya ya, kita kan tetap memaksa anak untuk mengerjakan tugas ini. Misalnya ya, kamu harus mengerjakan tugas ini, kalau tidak nanti nilaimu nenek. Misalnya, itu kan salah satu kegiatan untuk memaksa anak. Betul nggak? Saya juga seperti itu soalnya. Tapi ternyata itu semua hanya sebuah ilusi. Hanya keinginan kita, tapi bukan keinginan anak. Lanjut. Nah, dulu pas kita belajar pernah itu ada paradigma stimulus respon dari teori behavioristik kalau tidak salah deh, pas pedagogik dulu. Nah, di teori stimulus respon ini dicoba disandingkan dengan teori kontrol. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nanti tujuannya, responnya adalah orang itu tujuannya bakal sama kayak kita kalau kita memberi sesuatu pandangan yang sama. Tapi di dalam teori kontrol, hal itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya seperti itu. Misalnya, kayak ada anak itu gini, kamu itu harus menjadi polisi dengan potongan yang papras, prontos, cepat. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti mungkin di dalam angan-angan anak itu akan karena kita di stimulus, dijejalkan dengan materi-materi itu, harapannya si anak kan akan melakukan itu. Tapi itu salah. Sebenarnya kita harus memahami dunia anaknya itu tadi, bukan menjejali sesuatu materi, tapi memahami anaknya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada alasannya. Contohnya tadi terlambat. Ada alasannya kan kenapa dia terlambat. Bukan tujuannya, bukan dia sengaja terlambat, tapi ada alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini tidak bisa, karena hanya orang itu yang dapat mengontrol dirinya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya kayak hukuman itu tadi ya terjadi. Nah, sebenarnya hukuman itu tidak boleh terjadi, tapi harus ada kolaborasi, kerjasama antara si pembuat kesalahan dan kita gurunya. Kenapa kok terjadi kolaborasi? Didiskusikan terlebih dahulu sehingga ada pilihan-pilihan baru. Tidak harus dihukum langsung kamu push up 50 kali, tidak harus seperti itu. Seharusnya anak itu dikasih pilihan apa yang ingin mereka lakukan gitu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah.
Kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu win-win solution. Win-ring, itu bukan ya? Itu motor. Jadi di sini itu bukan, kalau teori hukuman tadi guru menang, muridnya kalah karena push up, ya kan? Tapi kalau di teori kontrol itu tidak boleh. Jadi harus saya dapat memberikan wawasan tentang kenapa memberikan wawasan bahwa perlakuan dia itu salah, dan si anak juga itu dapat menerima wawasan dari kita, tidak harus melakukan sesuatu kegiatan fisik atau sesuatu yang melukai hati dan harga dirinya. Jadi harus kondisinya itu menang dan menang. Nah, di sini disiplin positif materinya. Kalau teori kontrol yang disampaikan oleh Pak William Glasser ini ya, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Terus terlahirlah teori motivasi, dan di teori motivasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang 1, 2 ini masuk ke motivasi ekstrinsik, berasal dari luar diri. Kalau yang ini berasal dari intrinsik, sehingga menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal yang akhirnya lahirlah keyakinan kelas yang dikerjakan bersama-sama dengan kelasnya. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Lahirlah 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang dianjurkan kita itu berada di posisi manajer, sehingga lahirlah segitiga restitusi dengan langkahnya itu 3 ini. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, jadi lahirnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini lebih dalamnya lagi. Ada satu pertanyaan pemantik lagi. Apakah makna disiplin? Ada yang mau menjawab? Makna disiplin itu menurut panjenengan sedaya niki nopo to nggih? Sebenarnya yang kita laksanakan sekarang. Patuh. Pak Puji patuh. Jadi kalau disiplin itu berarti harus patuh. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang lain? Sesuai dengan aturan. Mungkin ada lagi? Sama gitu. Ternyata dari disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar untuk membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Nah, tapi di Indonesia, di budaya kita, pengertian disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama seperti yang kita pahami selama ini ya. Kalau disiplin itu harus patuh. Tapi sebenarnya kalau kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, itu disiplin hanya sebuah kata aja. Disiplin gitu kok. Saya pernah dapat pepatah itu gini. Peraturan ada untuk dilanggar. Nah, itu kan kalau kita pahami jadi kayak hanya sebuah tulisan aja si disiplin itu tadi. Nah, sebenarnya kalau kita disiplin, kita akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang akan diterapkan pada murid kita dengan yang kita kenal sekarang ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini disebut apa nih? Profil pelajar Pancasila yang harus ditanamkan pada siswa kita. Ini yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi ya,
Mungkin kalau kita memahami saat ini, kalau saya pahami murid-murid kita saat ini, itu mereka ada pada posisi satu kalau menurut saya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang mempunyai pendapat lain atau mboten nggih? Kira-kira murid-murid kita di sini itu ada pada teori motivasi di nomor yang mana ya? Kalau saya itu memahaminya mungkin masih di posisi satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka kadang itu sekolah berangkat hanya untuk mendapatkan ijazah aja. Jadi tidak dinikmati belajar, itu tidak diresapi, hanya wes datang duduk, oke, HP-nan, makan istirahat, duduk lagi terus pulang, gitu aja berulang kali. Hanya untuk menghindari suatu hukuman. Kalau menurut saya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman lain di posisi mana teori motivasi murid-murid kita. Kira-kira apa sama dengan saya, atau mungkin ada yang sudah menjumpai kalau murid kita itu sudah mempunyai motivasi internal. Ya ini kebanyakan ya, bukan semuanya nih Bapak Ibu nih, kebanyakan saja. Pasti tetap ada satu dua yang ini. Pripun? Apa ada pendapat lain? Pak Uji mungkin? Banyak kan satu. Satu, ya. Bisa disampaikan alasannya Pak? Menurut saya masih di yang nomor satu ya, motivasi eksternal. Karena saya menjumpai anak-anak yang saya ajar itu, misalnya gini aja, masuknya mereka kan jam 7 ya. Nah itu ya cuma masuk itu untuk menghindari supaya dia itu nggak ketangkap sama Pak Dani. Iya betul lah, iya. Itu saya juga merasakan. Jadi masih di posisi. Terus pas pulangnya gitu ya, kan belum sampai jam 3:15, terus umek oleh diri kan. Iya. Pulang pak gitu ya. Dan jam 3, padahal masih 15 menit. Jadi kan mereka memang belum mempunyai motivasi internal, masih yo penting sekolah. Iya. Terus kan gitu. Mungkin ada bapak ibu guru lain yang menambahkan. Mungkin ada yang menjumpai, oh tidak, kalau murid saya itu yang di sini aku pribon. Apa masih setuju dengan yang nomor satu? Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan itu pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka artinya itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam restitusi. Nah, kayak tadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, apa sih restitusi itu, kok ada restitusi segala. Nah, ini restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi di sini pengertian restitusi itu ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau kita habis menghukum murid, kalau murid kembali ke kelas, itu biasanya kan langsung diolok-olok ya sama temannya. Berarti push up, ya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Jadi setelah dikasih dengan restitusi ini, setelah kita kasih pengarahan, dia kembali ke kelas itu dengan lebih kuat. Oh ternyata yang tak lakukan tadi salah, benar katanya Pak Heri misalnya. Gini, terus dia bisa menularkan ke temannya. Bukan
bukan kembali ke kelompoknya, tapi malah diolok-olok seperti itu. Terus pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini ada yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Belum. 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 Iya. Belum Pak Ye. Belum. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Baru mencapai kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas. Jadi biasanya kita sebelum memulai pelajaran, setelah perkenalan kita buat kesepakatan kelas dulu ya, biasanya seperti itu. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, seperti peraturan kelas. Biasanya kan setiap guru berbeda-beda. Nah, harusnya itu kita buat untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, kita lebih dalam lagi ke materinya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kok kata-katanya harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang mau menambahkan? Berpendapat? Kayak tulisannya mendukung motif. Oh, itu mendukung. Ya, kembali ke tadi ya, apa yang disampaikan Gajar Dewantara tadi di depan itu Bu, bahwa apa namanya? Merdeka itu adalah kecakapan seseorang untuk juga bisa memerintah diri sendiri. Artinya apa? Motivasi itu kan yang paling baik itu berasal dari dirinya, bukan dari faktor eksternal seperti itu. Iya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik harus yakin dulu. Bukan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya ada untuk dilanggar ya. Kita itu biasanya halah gitu aja. Tapi kalau kita meyakini, kan terus ada motivasi dari intrinsik dari dalam. Wah, nanti kalau saya gini akan begitu. Kalau kita sudah yakin kejadiannya seperti itu, kita tidak akan melakukan penyelewengan, pembeloan. Ya. Betul. Nah, dari peraturan kelas itu akan muncul keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya sudah dilaksanakan, akan muncul lingkungan positif. Kalau lingkungan positif di kelasnya sudah terjalin, terbentuk dengan baik, akan menjadi budaya positif untuk di sekolah. Lanjut. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu di sini, yang mana yang keyakinan kelas? Yang kanan. Kanan sini ya berarti ya. Yang putih dan yang hijau. Yang hijau itu bunyinya datang tepat waktu, mengucapkan salam, jaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dan tertib. Kalau yang sebelah putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, merangkul. Nah, menurut Bapak Ibu tadi yang kanan harusnya keyakinan kelas itu yang kanan. Kalau yang ini masuk ke apa ya kira-kira berarti? Peraturan kelas. Oke, siap. Lanjut. Ini enggak. Sulapan. Coba kita beda-bedaan tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan di sini. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya bunyinya seperti apa ya? Keyakinan kelasnya seperti apa ya? Misalnya kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa Kita ya? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada yang lain? Tertib. Ya Bu. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Masuk kemana ya keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Ya. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kira-kira peraturan kelasnya apa ya? Senggol bacokan. Tidak saling apa Pak ya? Tidak saling mencemooh. Tepat mencemooh. Ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Boleh. Yang selanjutnya, keselamatan menghormati orang lain. Peraturannya kira-kira apa ya? Menggunakan wearpack masuk bengkel. Masuk bengkel menggunakan wearpack. Ya. Tidak boleh memukul teman.
Menghormati ya. Ada yang lain? Ya. Ya. Lanjut Eno ya. Dilarang menggunakan narkoba. Masuk kemana ini keyakinan kelasnya? Kesehatan. Kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Keselamatan. Masa depan yang cerah. Betul, betul, betul. Terus bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa ya kira-kira? Antri dong. Budayakan antri. Ada lain? Betul. Menghormati orang lain mungkin ya. Terus Iya. bergantian atau messaging. Terus kesehatan, keselamatan. Peraturan kelasnya apa ya kira-kira? Jangan tidur malam-malam begadang. Jangan begadang. Pakai masker. Pakai iya, masker. masker. Ya, pakailah masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan Keselamatan, kelasnya ya, keselamatan. Ya. Coba kita inceng bareng-bareng. Nah, ternyata jawabannya dari Bapak Ibu guru ini ya. Oh Ya ini ya, keselamatan dan tadanya ini ya. Lanjut. Ini ada suatu materi yang menurut saya itu paling menarik. Iya, paling menarik. Yaitu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi misalnya suatu ketika saya itu menyampaikan kepada anak-anak, pada murid-murid, apabila mereka mengerjakan tugas tepat waktu nanti dapat bintang 5, dapat nilai plus. Nah, terus yang tidak mengerjakan tepat waktu ya nggak dapat apa-apa. Nah, nanti akibatnya itu menjadi 8 hasil riset ini. Yang pertama, kalau kita membuat penghargaan atau reward di dalam pembelajaran, mungkin akibatnya yaitu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin dia merasa yang tidak mendapat penghargaan itu, loh aku gak dapat. Yang dapat ya senang, yang gak dapat kan gak senang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Jadi yang nggak dapat itu bakalan, walah aku kok nggak dapat ini, yowes lah aku besok yo males. Tiwas ya, tiwas wis tak kerja no tenanan, ternyata aku masih nggak dapat bintang. Jadi kayak sesuatu yang dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya bersama tadi. Yang selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Lanjut lagi, penghargaan merusak hubungan. Kadang oh iya sing diperhatekno sing kuwi wae sing oleh bintang kuwi wae, aku enggak cemburu. Cemburuan sosial. Terus penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi kadang kalau yang penghargaan pas dapat penghargaan senang, tapi yang nggak dapat akan ayo wes lah wes garap ini wae, kayak gitu malas jadinya. Penghargaan mematikan kreativitas, hampir sama nih. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi mengurangi semangat dari dalam. Itu kalau kita menggunakan reward sebenarnya itu. Dan saya pun masih menggunakan ini, tapi ternyata setelah belajar di modul ini tahu bahwa kita dapat dihukum, anak itu dapat dihukum dengan penghargaan. Padahal kita niatnya baik loh ya Bapak Ibu, memberi penghargaan untuk semangat, tapi itu malah bisa menghukum si anaknya, menjudge. Nah ini tebak-tebak lagi. Yang pertama, tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kita akan lihat survei membuktikan ya. Dereng. Dereng, yaitu masuk ke hukuman ternyata gitu Pak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Survei membuktikan dendeng itu masuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Hukuman. Kita lihat lagi. Hukuman.
Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang salah. Oke, konsekuensi kita lihat. Betul. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air. Masa apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan Tidak mengenakan. Tidak mengenakan, ini salah kayaknya ya. Sorry, mohon maaf. Masuk apa ini kira-kira? Hukuman kalau tidak mengenakan. Survei membuktikan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. PJOK. Nah, kenapa ya kok konsekuensi, padahal tadi di sini itu masuk ke hukuman. Sip. Ya, karena mapelnya itu masih berhubungan, berkaitan dengan mapelnya. PJOK, olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga, Ya, kreativitas. kesehatan. Kesehatan. Ya. Sama intermezzo nggih Bapak Ibu di sini suantui. Terus, nah ini tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yaitu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita melakukan hukuman, itu sakitnya itu akan lama. Sakitnya itu akan lama ya. Tapi ya verbal maupun fisik. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang masih ingat nggak pas sekolah dulu pernah dihukum apa ya? Ingat persis ya. Pernah. Bu Sydney mungkin pengalamannya apa ya kira-kira dulu? Bolosan musiknya. Enggak, saya pernah ketika kelas 1 saya pakai jilbab besar dianggap aliran, dan besoknya saya ganti ke jilbab yang lebih kecil, itu pun juga tidak boleh karena terlalu kecil. Lalu ibu saya dipanggil kebetulan ibu saya dipanggil ke sekolah karena menurut guru tersebut saya bermasalah. Ketika ibu saya menemui bapak kepala sekolah, ibu saya menceritakan, dan ibu saya di situ diminta untuk memaklumi guru tersebut. Seperti itu. Dan sampai hari ini saya masih ingat. Masih mengingat itu kejadiannya sudah puluh lampau ya Bu Walaupun Sydney. gurunya sudah pensiun dari sekolah tersebut. Oh gitu, masih terkenang. Dia kesumat Menyakitkan. soalnya itu jadi ke nilai saya fisika itu dari kelas 10 semester 1 dan semester 2 itu sama di bawah KKN. Di bawah kami. Oh, cincin ya. Berarti diizin karena jilbab tadi ya. Aku enggak. Gimana? Iya, aku kan enggak jilbab. Kalau Bu Siti tadi kan contohnya dari verbal ya mungkin ya Bu ya, menyakiti verbal akhirnya ke bawah sampai sekarang. Semoga itu tidak boleh kita terapkan ya ke murid-murid kita, jangan sampai gitu. Ada mungkin yang pengalaman yang lain Bu yang menyakitkan bisa di-share di sini Bu ya. Saya bukan pendendam, Bu. Jadi semua yang menyakitkan saya lupakan. Yo ora kayak dia awakmu kan ora jilbaban. Kalau saya dulu itu pernah dicubit dan dijewer sama ibu guru SD saya. Oh, SD sering gitu. Dan itu masih sampai sekarang itu walaupun orangnya sekarang sudah meninggal. Kalau itu dimaklumi karena Iya, SD ya. Oh, memang sakti ya, karena bisa mengajar matematika. IPS dalam satu guru. Satu guru. Padahal kita itu belum tentu mampu seperti itu. Oh, iya. Terus sangat masih membekas itu kalau hukuman berupa fisik maupun verbal gitu ya. Tapi di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau misal kita menerapkan konsekuensi berbeda dengan hukuman. Lanjut, anak membenci kedisiplinan kalau dihukum biasanya.
Tapi kalau di konsekuensi, anak itu jadi menghargai disiplin. Lanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di hukuman gitu ya. Kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjutnya, kalau di hukuman konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep dirinya menjadi baik. Kalau yang di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir, di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Biasanya gitu ya. Kalau hukuman kan sifatnya memang seperti itu ya. Jadi kalau saya dihukum, saya akan marah misalnya. Loh, aku ini gitu. Terus dipermalukan karena kan dilakukan di depan banyak orang. Tapi kalau di konsekuensi itu menjadi anaknya itu menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, lalu diasingkan untuk sementara waktu. Tapi besok lambat laun akan kembali lagi. Perbedaan terus ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini saya juga baru tahu setelah mempelajari modul dari 1.4 ini kalau sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu secara tidak sadar itu untuk membuat kita tetap bertahan hidup. Contohnya makan, minum, gitu, bekerja itu kan untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, tapi untuk bertahan hidup itu kita juga memerlukan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang serta rasa diterima. Sehingga nanti kebutuhan dasar ini akan terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi akan timbul suatu unsur-unsur masalah yang akan terjadi. Nah, kita lebih dalam lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang biasanya dapat dilakukan seorang guru kepada muridnya. Tadi ada 5 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ya, lanjut. Wih, ini tebak-tebakan lagi. Tebak-tebakan lagi. Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk pembuat merasa bersalah atau penghukum atau apa ya sebagai seorang guru di posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar. Penghukum. Terus ayolah lakukan demi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Itu pemantau. Terus bagaimana kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa ini ya kira-kira? Memanage. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Mari kita cek bersama-sama. Nah, ada yang benar dan salah gitu. Nah, ini beberapa sudah sip. Lanjut. Nah, kalau ini ada contoh video, jadi kita nonton sebentar ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol dari guru. 5 posisi. Ini contohnya. Muridnya sapa ki? Sini kamu. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba?
Saya Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. penjawabnya Sudah berapa saya. kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Mantap. kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kadang ayo 10 kali. Ini contohnya Bang Hukum. Ini posisi yang Kedua. merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Naren, Telat terus kan Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Bagus loh. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Bangetan gitu. Sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Tulis Ini masuk, kamu Bu. sudah sering ikhlas sih. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sesuk kenal ini. Ini membuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Seminggu nanti telat terus. Bro, bro. Hari ketiga telat lagi. Jangan lari telat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Aku di sini. Biasa ya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Main baru Jadi, kan main. biar bisa lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sesuk telat. Ini yang teman, bro. Hari keempat. Telat lagi. Pulang. Sekolah. Aku dari sini kok muncul terus. Naren, Tak syuting. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Ini sekolah? pemantau. Kita harus ke sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Yang terakhir ini ada posisi manajer. Maaf, Bu. Naren, Pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa contoh video tadi, kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana gitu? Campuran. Tergantung psikolog. Tergantung mood. Tergantung wajah anaknya. Tergantung jawaban anaknya dia. Tergantung jawaban. Kalau wajahnya cantik apa ganteng apa gimana ya? Bukan. Nyolot. Jawabannya nyolot apa? Iya, jawabannya nyolot. Nah, jadi kita bervariasi nih. Tapi kalau di materi ini kita dianjurkan dalam posisi manajer. Ya, jadi nanti hasilnya adalah win-win solution tadi. Jadi menang dan menang, gurunya juga Naren tidak telat lagi, si Naren juga tidak terlambat lagi dengan adanya mencari solusi dari permasalahan Naren tadi. Tidak langsung deal gitu kan ya. Jadi ada solusinya. Nah, setelah kita di posisi manajer, kalau ada masalah seperti si Naren tadi, kita lakukan segitiga restitusi untuk mengatasinya. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya. Jadi anak itu jangan dibuat kayak langsung jelek salah, bukan. Jadi dikasih tahu, oh kenapa kamu kok salah? Iya nggak apa-apa. Dulu juga pernah kayak gitu, pernah terlambat kayak gitu. Terus kemudian validasi kebutuhan, apa yang membuat dia seperti itu. Terus kalau dia seperti itu akan menjadi seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinan dari dirinya itu. Ya, apa yang dia yakini. Nah, contohnya di menstabilkan identitas, gurunya itu berkata kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak apa-apa, semua manusia itu pernah salah, tidak sempurna. Kalau yang di validasi kebutuhan, contohnya gurunya berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, jadi diperkuat lagi. Terus di yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, gurunya berkata apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini, apakah kamu sudah meyakininya? Nilai-nilai apa? Apa kamu ingin menjadi anak seperti apa? Gitu ya. Nah, ini intervensi 30 detik. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh segitiga restitusi. Nonton lagi nih Bapak Ibu. Sebentar. Ini jadi anaknya dipanggil ke ruang guru, tidak langsung dieksekusi di kelas, tapi diajak ngomong 4 mata dulu. Sarah tadi iya. Masa aku dikatain Pak Bintang, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian
suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya lihat saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Ini masuk ke Untuk kamu tidak stabilkan bisa identitas. hanya mempertahankan kamu. Iya Pak. Saya pasti bersabar dan hanya membentak saja. Lemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Ini validasinya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang kamu yang minta Eka di kelas. Ini menanyakan Pendapat kamu itu keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Solusi Saya bisa lain. jadi lebih Kita bersabar, lakukan solusi. mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini actionnya orang lain. Kalau ini saya akan tunjukkan saya sebagai artisnya, Bapak Ibu. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana. Bentar ini. Iya, jangan dulu guys. Ini artisnya saya dan murid saya coba praktekkan. Jadi ceritanya itu ini bahwa ada kasus, ada siswa bermain game waktu di kelas. Waktu menjelaskan ada siswa yang bermain game, suaranya kurang. Dia main ML, tibanya ya. Nah, kemudian anaknya saya suruh untuk menghadap saya secara 4 mata. Ya, cantik ya. Dia ya. Dia maksudnya yang cantik. Ditanyakan dulu kenapa alasan dia melakukan itu, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya, ya nggak apa-apa kayak gitu, mesti senang, terus divalidasi, kemudian ditanyakan solusinya dan dia mau jadi seperti apa. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua ceritanya gini Bapak Ibu, ini ada siswa menumpahkan air, jadi nanti ya ditanyakan sama langkahnya seperti segitiga restitusi yang tadi, ditanyakan dulu alasannya, terus dipertebalkan dipertebalkan untuk dirinya, kemudian validasi, lalu keyakinannya ditanyakan. Itu nggih, semoga ini dapat menginspirasi untuk Bapak Ibu dapat terapkan di kelas. Kemudian ini ada refleksi.
Ada yang mungkin bisa menyampaikan hal baru apa ya yang bisa didapat dari materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini? Mungkin ada yang bisa dibantu untuk membuat refleksi. Monggo, Bu Eva. Monggo Pak Topik Busnya mungkin. Oh Pak Sururi, monggo Pak. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ini karena baru saja yang saya marah-marah tadi pagi ini sangat pas ini apa namanya materi ini satu hal yang menarik sekali tadi adalah memberi penghargaan itu ternyata menghukum ya, justru malah itu sebetulnya adalah menghukum. Terus kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, saya merasa tercerahkan ya, karena ini pandangan baru disarikan dari pikiran Ki Hajar Dewantara ya, disampaikan dengan detail teknis dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi kasus-kasus yang ada di sekolah untuk pada goal utamanya kan ini memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti terkait modul Bu Ovi ya mungkin ya ini ya. Terus kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Tentu ini sepertinya memang cita-cita ya. Ini harapan pendidikan Indonesia ke depan, harapannya seperti ini sangat baik. Tapi memang kondisi realita ini kalau ditanyakan ke teman-teman tentu ini butuh perjuangan karena ini harus dilakukan bersama-sama satu sekolah, karena kalau satu bagian saja tentu tetap akan percuma ya. Maka ini memang harus dilakukan dengan konsistensi, dengan keyakinan dan penuh kesabaran ya, itu utamanya menurut saya ya. Terima kasih Bu Ovi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Sururi atas refleksinya hari ini. Dengan begitu saya tutup untuk sosialisasi tentang budaya positif di sekolah berkaitan dengan modul 1.4 yaitu tentang pengimplementasi tentang materi budaya positif ini kepada warga sekolah, sehingga ini dapat mungkin menggetok tularkan ke teman-teman bahwa budaya positif itu dapat dilakukan apabila bersama-sama, tidak hanya kita dari calon guru penggerak saja, tapi kita harus berkolaborasi dan konsisten untuk dapat melakukannya secara terus-menerus. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bersedia diganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.